Halo para generasi pembelajar, hari ini kita akan belajar mengenai Kerajaan Singosari. Singosari adalah kerajaan yang terletak di Jawa Timur. Proses pendiriannya tidak bisa dilepaskan dari peran aktif dari Ken Arok. Ken Arok adalah putra dari seorang petani miskin bernama Ken Endok. Karena ia tidak mampu menghidupi Ken Arok, maka kemudian ia membuang Ken Arok ke sebuah perkuburan. Tetapi kemudian Ken Arok ditemukan oleh seorang laki-laki bernama Lembong. Karena Ken Arok sejak kecil dididik oleh Lembong yang seorang penjahat, maka ia tumbuh juga menjadi seorang pencuri, pembegal, perampok, dan pembunuh. Suatu hari, Ken Arok bertemu dengan Pendeta Lohgawe. Pendeta Lohgawe kemudian berhasil mengarahkan Ken Arok untuk hidup lebih baik. Lohgawe memperkenalkan Ken Arok kepada Tunggul Ametung, seorang aku atau bupati dari daerah Tumapel. Kemudian Ken Arok bekerja sebagai pengawal dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung memiliki seorang istri bernama Ken Dedes. Ia digambarkan sebagai seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Ken Dedes telah menarik perhatian dari si Ken Arok. Tetapi tentu saja Ken Dedes tetap memilih setia kepada suaminya, Tunggul Ametung. Untuk mendapatkan Ken Dedes, maka Tunggul Ametung harus dibunuh. Oleh karena itu, Ken Arok menemui seorang ahli pembuat keris bernama Empu Gandring. Ia berencana membunuh Ken Arok dengan keris dari Empu Gandring. Keris yang diinginkan oleh Ken Arok telah diselesaikan oleh Empu Gandring, tetapi keris tersebut malah digunakan untuk membunuh Empu Gandring sendiri. Selanjutnya, sesuai rencana, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan berhasil menguasai daerah Tumapel dan juga memperistri Ken Dedes. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai seorang putra bernama Mahesa Wongateleng yang nantinya akan dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Mahesa Cempaka. Ken Arok juga menikah dengan Ken Umang dan memiliki 4 anak, yaitu ada Panji Tosjoyo, Panji Sudatu, Pregalo, dan Dewi Rambi. Tumapel merupakan bagian dari Kerajaan Kediri yang pada masa itu dipimpin oleh Dantang Gendis atau Kertajaya. Namun, para Brahmana tidak menyukai Dantang Gendis karena ia adalah seorang tokoh pemimpin yang kejam, bengis, dan sombong. Ia juga banyak melanggar adat yang kemudian membuat para Brahmana tidak suka, sehingga para Brahmana meminta bantuan Ken Arok. Dengan bantuan para Brahmana, Ken Arok berhasil membunuh Kertajaya dan menguasai Kediri. Ia lalu mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Singosari. Sayangnya, pemerintahan Ken Arok hanya berjalan selama 5 tahun karena ia dibunuh oleh Anusapati, putra dari Tunggul Ametung. Ia membalaskan dendam kematian ayahnya yang dibunuh menggunakan keris Empu Gandring oleh Ken Arok. Ia lalu naik tahta menjadi raja yang kedua. Setelah 20 tahun, putra Ken Arok yang bernama Tosjoyo telah dewasa. Ia lalu mengetahui bahwa ayahnya dulu wafat karena dibunuh oleh Anusapati. Ia pun merencanakan balas dendam untuk membunuh Anusapati. Anusapati berhasil dibunuh oleh Tosjoyo dan ia naik menjadi Raja Singosari yang ketiga. Pemerintahan Tosjoyo tidak berjalan lancar sejak awal karena putra mahkota dari Anusapati yang bernama Ronggowoni merasa lebih berhak naik tahta. Ia kemudian bekerja sama dengan Mahesa Cempaka untuk mengambil alih kekuasaan di Singosari. Ia lalu naik tahta sebagai Raja Singosari yang keempat. Setelah Ronggowoni wafat, pemerintahan Singosari dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kertanegara. Ia berhasil mengantarkan Singosari mencapai puncak kejayaannya. Kertanegara juga memperluas wilayah kekuasaan Singosari sampai ke berbagai wilayah di Sumatera. Program perluasan wilayah ini disebut sebagai Ekspedisi Pamalayu.
Kejayaan Singosari membuat Kekaisaran Cina yang dipimpin oleh Kubilai Khan ingin menguasainya. Kubilai Khan beberapa kali mengirimkan utusannya ke Singosari untuk meminta Singosari tunduk di bawah kekuasaan Cina. Hal ini tentu saja membuat Kertanegara marah. Ia lalu memotong telinga Mengki, sang utusan dari Cina. Hal ini kemudian menimbulkan terjadinya perang antar dua negara, Singosari dan Cina. Untuk memperkuat pertahanan Singosari menghadapi serangan Cina, Kertanegara terus melakukan perluasan wilayah, sehingga pusat pemerintahan Singosari justru melemah karena semua prajurit dikirim keluar. Hal ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang. Ia adalah keturunan dari Jayanegara atau Dana Gendis, raja dari kerajaan Kediri yang dibunuh oleh Ken Arok sebelum mendirikan Singosari. Jayakatwang merencanakan kudeta atau pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Pada suatu hari, Kertanegara sedang mengadakan upacara keagamaan. Jayakatwang memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang. Serangannya dibagi menjadi dua. Sebagian kecil pasukan Kediri menyerang dari utara untuk memancing prajurit Singosari keluar dari istana. Sementara pasukan Indo menyerang dari selatan. Mereka dengan leluasa masuk dan menyerang, lalu berhasil membunuh Kertanegara. Dalam serangan tersebut, ada anggota keluarga kerajaan Singosari yang berhasil selamat. Ia adalah Raden Wijaya. Sementara Raja Kertanegara telah gugur. Dengan terbunuhnya Kertanegara, maka berakhirlah kerajaan Singosari. Demikianlah materi kita hari ini. So, thank you.